Kenapa Pak Mahfud sampai berkata keras ini layak dihukum mati? Begini loh, ini gempa bumi hukum yang merusak sistem negara hukum. Apakah ada dalam hukum kita hukuman mati? Ada. Jadi ancaman hukuman mati itu bisa layak. Kemarin kau berkelahi di depan kami, sekarang di depan kami. Begitu polisi itu menyerahkan kasus agar ditangani oleh Kejaksaan Agung, ya, Kejaksaan Agung langsung mengeluarkan surat. Ada barter. Pemeriksaan antara BGN di berbagai daerah itu dihentikan. Malamnya kan ada pertemuan di satu tempat. Pejabat tinggi bernama SS meminta kepada Presiden agar diserahkan ke Kejaksaan Agung. Itu kalau membahas kasus pidana yang menarik perhatian publik, ketika kita undang, nggak pernah berdua ini datang. Selamat datang kembali di Cafe Breezy, Pak Mahfud, MD. Luar biasa, jauh-jauh dari Jogja balik lagi. Selamat malam, Bapak. Aduh, kalau diundang Pak Renal ini saya harus datang. Terima kasih banyak ya. Sedang asik di Jogja, kemudian kita kontak, dan saya pikir besok baru datang, ternyata hari ini. Dan ada Pak, langsung, saat kita ngobrol ini ada 6 ya. podcast besar-besar dan TV. Semuanya ngejar. Minta datang. Saya bilang saya ke Pak Renal dan saya sudah banyak ngomong ini. Saya bilang masa ngomong ini terus, saya ke Pak Renal dulu lah. Oke, Pak. Ya. Pak Mahfud, kita sama-sama dulu aktif membentengi KPK, jadi panitia seleksi KPK. Kita pernah jadi panitia seleksi. Panitia seleksi, bukan hanya KPK, penasihat KPK pun juga kita ikut, begitu ya. Tentu kita punya cita-cita, ya. Karena kalau buat saya orang ekonomi, nanti ujungnya adalah kepercayaan ekonomi. Gitu ya. Investasi masuk, ada kabar gembira, daya saing kita meningkat, anak-anak kita bisa bekerja, dapat lapangan pekerjaan, pendapatan meningkat, kesejahteraan, transparansi. Wah, rasanya sebagai negara yang bermartabat kita bisa dapatkan, gitu kan ya? Iya, betul. Nah, sekarang tiba-tiba kita menyaksikan ada seperti ini. Harusnya kan KPK turut tampil hari ini. Iya, yang kasus KPK tidak kelihatan menurut Pak Mahfud? Yang kasus Jampitsus ya. Iya, kasus Jampitsus ini. KPK ini sejak Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 memang menjadi melemah fungsinya karena lebih banyak dia mendekat ke eksekutif sebagai kabinet. Menurut undang-undang memang KPK itu masuk dalam rumpun eksekutif tapi bukan anggota kabinet, bukan bawaan presiden. Dia lembaga independen seperti Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum gitu. Tapi itu tidak berubah yang itu. Kenapa? Yang itu aturannya tidak berubah, tapi dalam praktek dia lebih mendekat ke kabinet sekarang, sehingga tidak pernah berani dia mengambil langkah tanpa melihat isyarat istana untuk kasus-kasus besar ya, untuk kasus-kasus besar. Jadi ini kasus besar. Ini kasus sangat besar. Ya. Saya sebut ini gempa bumi hukum terbesar selama pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa terbesar? Mungkin kasus uangnya ada yang lebih besar. Ya. Tetapi ini pejabat penegak hukum tertinggi pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung, Jampitsus. Nah, itu gempa bumi hukum yang dahsyat menurut saya ya. Ya itu. Oleh sebab itu mestinya ya KPK bisa mengambil alih. Nah, ini kan kalimat yang kita dengar hari ini, saya belum mendapat surat. Loh, ngambil alih itu kan nggak usah pakai surat. Si Jadul ngambil alih pakai surat. Kan belum dapat surat supervisi dan sebagainya. Harusnya dia mengatakan dapat surat dari siapa kalau begitu? Ketika ditanya tadi di televisi itu, Bapak supervisinya gimana? Ini saya siap tapi belum mendapat surat ini katanya. Loh, tidak disebut dari mana suratnya? Iya, mungkin surat dari Kejaksaan Agung ditunggu untuk minta supervisi atau dari polisi mungkin ya, tapi bilangnya belum dapat surat gitu. Loh, kok ngambil alih pakai surat? Ya enggak bisa dong. Dia yang bikin surat saya ambil kan. Maksudnya berdasar undang-undang. Berdasar pasal 10A ya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Ya, tapi memang situasi sekarang Prof. Renal, itu yang bisa menyelamatkan ini, yang paling realistis menurut aturan hukum memang diambil alih oleh KPK. Yang paling realistis. Tidak bisa dibiarkan sekarang ada penyerahan ya. Penyerahan perkara. Penyerahan, bukan pelimpahan ya? Bukan. Ini Pak Mahfud tegaskan. Enggak, kalimatnya itu pelimpahan. Tapi sesudah dilihat bahwa ternyata
saksinya belum diperiksa, itu bukan pelimpahan, berarti penyerahan. Penyerahan di bawah tangan kayak gini kan. You aja deh yang jalanin. Iya. Ya, begitu ya. Dan itu tidak boleh. Jadi menurut undang-undang itu, undang-undang KUHP yang baru, ini penyidik kejaksaan, ini penyidik Polri. Nah, ini sendiri-sendiri. Nanti pelimpahan namanya ke kejaksaan, ke penuntut umum, meskipun yang ini jaksa, yang ini polisi, ada penuntut umum, itu namanya pelimpahan. Nah, di saat itu tersangka itu harus diserahkan fisiknya, apakah diborgol atau diantarkan atau dijamin gitu, diserahkan fisiknya, dan dia sudah menandatangani berita acara sudah diperiksa. Nah, ini kok dilimpahkan belum diperiksa. Kalau diserahkan notari menurut undang-undang tidak boleh. Tidak boleh, karena ini hukum acara. Hukum acara itu artinya hukum formal yang sifatnya ritual, tidak boleh membuat kegiatan lain di luar yang diatur undang-undang. Sama dengan Pak Renal misalnya ya, lari maraton. Belum sampai di garis ini udah disusul diambil, nggak boleh. Atau sholat 4 rakaat, baru 3 rakaat diganti, tolong dong teruskan sholat saya, gitu kan tidak boleh. Harus sampai dulu salam baru dilanjutkan. Tidak sah itu. Tidak sah, sholatnya tidak sah. Sama dengan itu, karena ini di dalam hukum formal itu ritual tidak boleh dilangkai. Kalau hukum materialnya bisa, sejauh tidak dilarang itu boleh, itu hukum material. Ya, asas legalitas hukum material. Tapi kalau hukum formal itu hukum acara. Itu yang Pak Mahfud khawatirkan, kalau Pak Febri bisa lakukan para peradilan lalu menang dia pasti. Bisa. Karena diperiksa hukum acaranya salah begitu. Iya. Meskipun hukum acara yang sekarang itu tidak menyebutkan ketika dijadikan tersangka. Ketika dijadikan tersangka harus diperiksa dulu, itu yang sekarang tidak menyebutkan. Tapi yang sekarang menyebutkan saat dilimpahkan, itu harus sudah menyerahkan tersangka. Nah, tersangka yang diserahkan itu harus sudah diperiksa menurut pasal 36 ayat 1. Ini belum. Nah, kalau penyediaan tersangka, ini hukum lain, Pak. Misalnya, dia dijadikan tersangka belum diperiksa, dijadikan tersangka belum diserahkan ya, belum diperiksa. Nah, sekarang apa dasarnya dia bisa menuntut? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu masih berlaku bahwa seorang tersangka sebelum ditetapkan tersangka harus diperiksa. Ini belum pernah diperiksa, langsung katanya diserahkan. Sepertinya polisi grogi. Sepertinya grogi. Sepertinya grogi. Karena ini besar ini. Ini bukan lagi cicak lawan buaya, ini adalah biawak lawan buaya. Iya, biawak. Mengatakan begitu. Biawak lawan biawak. Atau buaya lawan buaya. Buaya lawan buaya, begitu ya. Wah, ngeri ini ya. Nah, lalu sebetulnya kan lebih bergengsi polisi menyerahkan ini kan kepada KPK, bukan kepada kejaksaan. Iya. Lebih bergengsi kan? Secara hukum lebih clean begitu. Secara hukum respectful begitu kan? Iya, secara hukum lebih bergengsi kalau serahkan ke KPK. Tapi sebenarnya kalau kita tahu prosesnya kan polisi ini ingin menggarap sendiri sampai pelimpahan. Oleh sebab itu dia mengadakan penggeledahan, penyitaan dan sebagainya itu. Karena dia sejak awal ingin membongkar ini sendiri. Tapi malamnya sesudah siangnya Febri Ardiansyah itu menyatakan tidak akan mundur kan. Bukan saya akan Febri Diansyah ya, kawan kita. Febri Ardiansyah. Itu malamnya kan ada pertemuan di satu tempat di mana intinya ada yang menekan agar ini serahkan ke Kejaksaan Agung agar akan diselesaikan secara internal. Pertemuan antara para politisi atau pertemuan pejabat? Pejabat. Itu dimuat di majalah Tempo yang terbit kemarin. Itu ada. Di malam itu seorang pejabat tinggi bernama SS meminta kepada Presiden agar diserahkan ke Kejaksaan Agung. Itu ada di majalah Tempo ya, bukan gosip itu ya. Waktu kita ketemu ini bukan gosip. Karena itu ada di media resmi. Ada media resmi majalah Tempo. Memang dia yang minta kepada Presiden. Maksudnya apa? Gitu kan? Ya itu. Lalu kita curiga mungkin terjadi 3 hal dari situ. 1, Febri Ardiansyah itu bisa melakukan tuntutan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak pernah dicabut, tidak sah dan penetapan sebagai tersangka, bisa bebas. Yang kedua, bisa saja ini nanti diambangkan
dilama-lamakan di KPK. Seperti sekarang nih. Iya. Ada di mana dia? Tiba-tiba di beritanya mana, ada pengawal tak pernah banyak di diperiksa. bandara. Iya. Orang curiga dan akhirnya semakin bola kotor makin beredar ini. Iya. Lalu seperti ada beberapa kasus lain yang rebut-rebut ini tidak ditanggapi, dibiarkan lama-lama di deponeering. Hilang kasusnya. Padahal ini kasus besar. Ini gempa bumi menurut saya. Atau diciptakan kasus baru atau ada kasus baru yang lebih ramai lagi. Iya, yang lebih ramai lagi. Sehingga menjadi pengalian isu. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Tapi apakah aparat kita masih seberani itu ketika sekarang di tengah-tengah era seperti ini, masyarakat sudah ramai membicarakan. Ini kan topik yang sangat hangat, bukan hangat lagi, panas. Iya, Pak panas. Mahfud, ya. Percakapan di masyarakat sehari-hari, bukan hanya di antara para elit, tapi driver, para pengemudi, supir ojol, para pedagang di jalan, semua membercakapan. Di warung-warung. Sampai warung-warung. Saya itu ke restoran, di rumahmu katanya, iya itu rumah saya, tapi saya tidak tahu siapa yang punya tuh isinya. Itu orang bergurau. Iya. Jadi sudah jadi gurauan nih. Sudah jadi gurauan sehari-hari. Kejaksaan Agung udah diketahui orang. Barang itu ada yang punya. Si polisi juga, iya itu kan ada yang punya. Rumahnya aja yang punya saya. Masa dia punya rumah nggak tahu. Iya. Jadi ini bisa menjadi sangat serius, bisa masyarakat bisa marah sekali ya. Tapi bisa jadi juga kemudian ada kasus lain tenggelam lagi. Bisa tenggelam lagi ya. Yang sudah kan. Kayak kasus BGN sekarang tidak terberitakan lagi kan. Ini analisis ya, analisis. Ya. Ini komunikasi ini. Ya. Ada barter. Analisis ini ya. Analisis karena begini, begitu polisi itu menyerahkan kasus agar ditangani oleh Kejaksaan Agung, ya. Kejaksaan Agung langsung mengeluarkan surat agar pemeriksaan yang sudah diperintahkan oleh Kejaksaan Agung, pemeriksaan terhadap BGN di berbagai daerah itu, terhadap dapur-dapur SPPG di berbagai daerah itu, dapur MBG di daerah itu, dihentikan. Tidak diperiksa lagi oleh Kejaksaan, tidak boleh diminta keterangan, dimintai apa. Padahal janjinya mau dibongkar semua. Nah, lalu orang mengatakan, oh ini barter. Yang Kejaksaan diambil, yang polisi yang punya banyak dapur itu tidak lagi diperiksa. Tapi kalau ini dilakukan kan berarti ini kan merupakan satu cedera terhadap reputasi presiden kalau seperti ini, ya kan? Cedera. Yang lain sih aman. Iya. Presiden kan jadi di masyarakat bisa mempercakapkan dengan cara lain. Iya. Ya. Masyarakat mengetawa ya. Jadi sekarang parodi-parodi tentang pemerintah kita ini tiap hari kan berseliweran. Kadangkala sudah tidak sopan, tidak menghargai ini. Tapi memang yang seharusnya dihargai tidak pantas dihargai sehingga masyarakat lalu bikin sendiri-sendiri. Pak Mahfud kan cukup lama pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, pernah jadi anggota parlemen, DPR, kemudian pernah jadi Menteri Pertahanan zamannya Gus Dur, dan terakhir Menko Polhukam. Bukan seperti sekarang Polkam. Kalau dulu kan Polhukam, ada hukum dan politik dan hukum dan keamanan. Itu kan berarti Anda tanganin seluruhnya. Nah, yang menarik dari semua ini kan kita melihat sebetulnya masing-masing lembaga itu kan punya kekuatan. Dan zaman dulu kan di tim Pak Mahfud ada orang di dalam tim itu masing-masing dan bisa menangani. Lalu kemudian Anda mengatakan ini setan sama setan ini gitu ya. Setan versus setan begitu. Iya ya, setan sama setan mestinya malaikatnya muncul ya. Malaikatnya muncul. Setannya. Maksudnya setan tuh ada yang nulis gini. Jaksa setan, polisi setan. Enggak, saya katakan penjahat yang ada di kejaksaan dan penjahat yang ada di kepolisian tuh. Ini clear ya, maksudnya itu ya? Clearnya penjahat. Karena di sana tetap ada orang baik. Setan sama setan gitu. Karena gini loh Pak Renal. Saya ini anak NU ya, Nahdien. Nah di Nahdien tuh ada dikir. Dikir itu baca doa kepada Tuhan yang isinya itu yang selalu dibaca. Ya Tuhan, sibukkanlah di antara orang-orang jahat itu sendiri dan jangan libatkan kami dengan mereka. Itu sholawat yang selalu doa asgilid dolimin bidolimin gitu ya. Sibukkan tuh para penjahat, orang dolim dengan semua penjahat dan letakkan kami di luar agar kami menjadi orang selamat dan bisa menyelamatkan. Nah yang saya katakan tuh setan sama setan tuh dolimin bidolimin itu. Penjahat di kantor polisi dan penjahat di kantor kejaksaan. Kalau ini, ya koruptornya itu. Kalau petani itu memisahkan ilalang dari padi gitu kan ya. Ya. Ilalang yang dicabut bukan padinya yang dicabut. Betul. Nah itu.
Nah, Jadi terus kemudian sekarang setan kerjasama dengan setan. setan kerjasama dengan setan. Ini kan upaya ini. Saling melindungi kan. Dan Kan lalu malaikatnya terjadi terpojok itu ya. nantinya. Iya. Jadi ya semacam terjadi barter begitu. Dan itu ini meskipun kita sambil ketawa-ketawa ini serius memang untuk bahaya nih bagi masa depan hukum kita. Karena yang diserang dari proses ini adalah sistem hukum. Bukan kasus hukumnya, tapi sistem hukumnya. Sistemnya. Iya. Sistemnya institusi berarti Loh kan? iya, makanya sistemnya. Bahwa satu sistem yang menyatakan bahwa antara penyidik tidak bisa melimpahkan perkara ke penyidik. Ini kan sistem udah. Dan sudah tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah Republik di mana penyidik menyerahkan ke penyidik lain. Tidak pernah. Nah, kalau begitu nih sistem bahkan kemudian untuk jangka jauh karena memang korupsi yang besar yang lalu masyarakat melihatnya ini tampaknya mau dilindungi nih gitu misalnya atau mau ditutup diisolasi kepada 2 orang saja padahal Pak Renal tahu kan kasusnya kan 12 tempat yang dianggap sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang akan digeledah. Ini kan baru 2 tempat. Lah yang 10 ini diapain? Perkara ini menyangkut 3. Iya kan? Ada Sabri, ada Batubara, ada ini Jiwasraya. Kan 3. Kok yang ketemu sebagai tersangka baru penerima suapnya? Iya kan? Baru kalau ini nanti suap ya atau ini. Kok baru pelaku yang mendapat keuntungan dari itu dari pejabat yaitu Pak Febri dan orang swasta yang orangnya Febri. Terus yang 3 kasus ini kan banyak orangnya juga yang terlibat. Saya melihat sebagai orang yang melihat secara sistem. Kalau orang ekonomi itu melihat sistem Pak Mahfud. Kami tidak bicara ini satu fenomena berdiri sendiri gitu ya. Kalau satu sistem bisa meledak di tempat yang lain nanti nih. Bisa. Ya, katakanlah batu bara, bisa saja kan stoknya makin berkurang. Tiba-tiba mati lagi nih listrik nih. Kan bisa begitu kan? Bisa saja, bisa saja. Oleh sebab itu menurut saya kasus ini harus dibuka dengan terang dan dulu ada pengalaman bagus. Tahun 2008 Pak Renal masih ingat dulu ada jaksa Urip Tri Gunawan yang ditangkap karena menerima suap dari Aying namanya. Aying tambah usaha perempuan itu tangkap kan? Ditangkap di Lampung Lampung. Pada waktu itu kejaksaan responsif sekali. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan jampitsusnya dicopot. Lalu diangkat jampitsus baru namanya Marwan Effendi. Nah, Marwan Effendi itu mensyaratkan kalau saya jadi jampitsus, nanti jaksa-jaksa yang di jampitsus tidak saya pakai, saya ngambil dari daerah-daerah. Bagus penyelesaiannya. Mestinya ini begini juga. Kuras dulu nih semua. Jangan mantan anak buahnya dijadikan pimpinannya. Anak buahnya. Tidak mungkin punya keberanian. Iya. Tetapi itu nanti sesudah perkaranya diluruskan. Iya kan, ini harus diluruskan dulu menurut saya. Perkara ini harus dikembalikan dulu. Dianggap tidak ada penyerahan itu karena tidak sah. Iya kan? Tidak sah. Karena tidak boleh dari pinggir ke pinggir, penyidik kemudian tidak boleh. Kalau dari bawah ke atas harus diperiksa dulu tersangkanya. Kan gitu. Aturannya nih pasal 36 ayat 1 dan pasal 61 ayat 1. Dan biasanya kan jaksa tertib terhadap hal begituan. Jaksa tertib. Seringkali orang yang sudah diperintahkan untuk dilepas, mereka belum lepaskan sepanjang suratnya belum mereka terima, sebelum mereka ada prosedurnya kan begitu. Jaksa tertib sekali biasanya dan saya yakin jaksa-jaksa itu mengerti kerja-kerja profesional karena kalau dalam kasus-kasus lain yang tidak melibatkan intrik begini, jaksa tuh tertib banget dan pintar-pintar saya kenal. Seperti halnya polisi sangat profesional itu kalau dibiarkan bekerja. Jaksa juga saya kenal mereka. Tapi karena ini ada intrik politis yang melatar belakangi, ya itu yang terjadi. Pak Mahfud termasuk orang yang jeli dalam beberapa kasus adalah yang mendorong kasusnya Verdi Sambo. Ketika Anda melihat Anda langsung menemukan ini adalah penembakan, ini adalah ada korbannya, ini pasti ada orang yang dibunuh. Anda langsung dengan cepat sehingga proses hukum itu terjadi di situ. Dalam hal ini Pak Mahfud pernah mengatakan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung sejak lama enggan duduk dalam satu forum. Apa yang Pak Mahfud baca? Itu belum lama Pak Mahfud jadi Menteri Polhukam. Belum lama. Melihat selama 5 tahun kan? saya menjadi Menko Polhukam itu Kapolrinya kan masih melalui 2 Kapolri. Satu Pak Idham Aziz, yang kedua Pak... Cuma sebentar kan beliau itu Pak Idham. Pak Idham Aziz 10 bulan. Baru sesudah itu Pak Listio Sigit. Itu kalau membahas kasus pidana yang menarik perhatian publik,
ketika kita undang, nggak pernah berdua ini datang, saling intip. Jadi kalau itu yang datang stafnya, sana ngirim stafnya. Kalau ini gitu, jadi nggak pernah. Tetapi tetap ketemu dengan saya, tapi sendiri-sendiri. Iya, saya panggil sendiri cerita gitu. Saya panggil sendiri cerita, atau saya yang berkunjung. Saya kira hampir jarang ya Menko sekarang datang ke kantor kementerian, lalu mimpin rapat di situ. Kalau saya datang, mimpin rapat di Kejaksaan Agung, ada rapat, saya minta pengarahan di Polri juga, saya datangi gitu sebagai koordinator, enggak apa-apa saya yang datang gitu. Tidak harus mereka menghadap, saya datang gitu. Nah yang sekarang ini agak susah gitu mempertemukan Kejaksaan Agung, Kapolri dan Jaksa Agung gitu udah lama lah itu. Saya kira saya sudah lama mengingatkan ya, makanya Bapak ingat tadi. Saya sudah lama mengingatkan. Ini terjadi hal yang sekarang begini. Semuanya sandiwara. Apa penyebabnya sampai begitu ada perang dingin antara mereka? Saya kalau apa yang terjadi sebenarnya kan orang bisa menebak-nebak aja. Nebak-nebak. Rebutan kasus, rebutan rezeki kira-kira. Nggak pernah Pak Mahfud kira-kira. tanya secara Enggak guyon atau apa begitu? Enggak. Tapi biasanya kan saya Menko tahu ada ini pesan, ya, ada ini pesan, Pak ini nanti tuntutannya sekian tahun. Pesan ke jaksa, yang satu macam-macam lagi itu agar jangan ini dong. Itu kasus kebakaran di kejaksaan pakai pasal kelalaian aja orang ngerokok kan itu kejaksaan yang dua lantai itu terbakar, lalu yang dikorbankan siapa? Tukang bersih-bersih katanya karena membuang puntung rokok tidak di tempat rokok lalu kebakaran besar gitu. Akhirnya mereka yang ditahan. Bukan ditahan, dihukum. Dihukum. Tapi karena kelalaian aja dihukum sebentar. Korbannya sudah dokumen penting di gedung itu. Gitu kan? Nah yang begitu-gitu. Jadi pelakunya tidak ditangkap, tidak dicari. Padahal waktu itu dugaan masyarakat sengaja dibakar karena waktu itu sedang nangani kasus Joko Chandra dan Pinangki. Jaksa Pinangki. Sementara dokumen itu ada di situ waktu itu yang beredar di masyarakat ya. Tapi itu kan spekulasi. Faktanya yang dihukum hanya orang ngerokok. Membuang puntung rokok. Itu pesanan dari mana? Dari luar atau dari dalam? Itu dugaannya dari dalam. Dari dalam. Ya karena dalam tidak mau itu dibuka. Kenapa itu bisa terbakar? Kan sudah ada sistem pengamanan. Itu waktu itu ya. Tapi itu sudah selesai. Pokoknya yang dihukum orang tukang bersih-bersih itu dengan dakwaan lalai karena membuang rokok sembarangan. Kan gitu akhirnya. Kasus hilang. Gitu. Nah, yang begitu itu sering sekali dinilai oleh masyarakat, dan ketika itu muncul di publik tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bertanggung jawab, dibiarin aja kan. Istilahnya biar anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Beberapa hari kemudian ada peristiwa lain yang ini udah dilupakan. Wah itu bahaya berhukum seperti itu. Maka kata Pak Renal tadi kan sebagai orang ekonomi kalau begini bahaya, iya betul, tidak ada kepastian hukum. Sebagai orang ekonomi akan melihat akan menjadi efek domino. Efek domino. Investor juga tidak berani, ada kepastian kayak gini ngapa? Negara hukum kayak Banyak gini. Orang khawatir terhadap framing, terhadap sedang tenang-tenang menjadi eksekutif tiba-tiba menjadi tersangka. Dan setelah itu kemudian ada oknum-oknum datang memeras. Itu kan sangat dikhawatirkan, sudah jadi percakapan publik. Dan banyak kejadian seperti itu. Seharusnya kayak kepolisian dan kejaksaan itu kan memberi rasa nyaman ya, rasa aman kepada publik bahwa hukum itu akan ditegakkan dengan benar. Dan mereka harus bicara itu setiap hari karena mereka menjamin hukum akan tegak di negerimu. Hiduplah kamu dengan nyaman, berdaganglah, investasilah wahai orang asing gitu. Jangan ada kesalahan kecil dibesarkan, yang besar jadi besar dihilangkan. Dihilangkan. Pak Mahfud, kan kita di sini kopinya enak Pak Mahfud. Kita ngopi dulu dong. Boleh. Ya. Kita ngopi dulu. Kopi khas. Kopi yang khas, kopi yang hitam khas kita ini, ya. Baik, kita kopi hitam ya. Baik, Pak Mahfud, ini kalau begitu kan sebetulnya ada harapan di hakim. Kalau pesan ini hukumannya begini, pesan ini begini, sehari-hari ya seperti itu kan ujungnya hakim. Harapannya di hakim. Hakim kan harusnya mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya. Saya beberapa kali melakukan ya sebagai ahli diminta. Karena ini mahasiswa saya sendiri dan saya tahu keluarganya Pak Mahfud. Dan saya jadi ahli di pengadilan begitu ya. Untuk menjelaskan, karena ini kan ada business judgment begitu. Dan keahlian saya memang dalam bidang itu. Gitu ya. Walaupun setelah itu saya juga tidak
banyak yang minta, tapi tidak bisa masuk karena saya tidak punya keahlian di sana. Tapi kalau sebagai ahli kan saya lakukan seperti itu. Dan saya berharap sebetulnya hakim itu mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia dengar di pengadilan. Tapi dalam realitasnya ada sejumlah hakim yang mengambil keputusan dari BAP. Sehingga kemudian bisik-bisik tuh, jangan kaget Pak, nanti ini hakim yang ini nih, dia nggak pernah dengerin. Pokoknya BAP-nya begitu, dia lakukan begitu. Ya. Kalau seperti ini kan harapan Tidak kita boleh. pada hakim kan? Tidak boleh, karena kebenaran pembuktian itu pada akhirnya tinggal hakim yakin apa tidak. Kan itu. Oleh sebab itu keyakinan hakim itu menjadi penting. Ya. Nah sekarang sebenarnya bagi hakim untuk tahu dan menilai mana yang benar, mana yang tidak, itu kan ada mata kuliahnya ketika kuliah. Diajari logika, silogisme. Kalau begini arahnya gini. Kalau hukum tahu. Tetapi sekarang kenapa tidak? Banyak juga yang karena tekanan politik satu. Yang karena disuap. Kan ada kan hakim yang sekarang masuk tuh, yang berombongan itu. Iya. Kasus itu ada 11 orang itu masuk hakimnya. Itu kan karena suap. Akhirnya ngembalikan uang kan, gitu. Nah, ya karena itu. Jadi hakim yang pinter-pinter tuh justru pinter juga. Menyusun argumen-argumen seakan-akan dia benar. Ketika pembenaran. Iya, itu salah Pak Hakim. Loh, keyakinan saya begitu. Nggak bisa dituntut lagi kecuali ada bukti bahwa ada transfer uang, dan betul ada bukti yang itu yang kemarin yang Jakarta Selatan itu sekarang udah masuk, udah dikurung gitu. Tetapi kita nggak bicara itu untuk hakim, kita bicara kebenaran nurani. Kebenaran nurani. Ya kan karena hakim itu dialah yang akan menentukan nasib orang. Dialah yang akan menentukan keadilan. Keadilan betul mungkin tidak akan dicapai, tapi kan ada ilmunya. Yang paling mungkin, yang paling dekat ke keadilan, keputusannya seperti ini kan gitu, itu ada ilmunya sebenarnya. Nah itulah Pak, sekarang dunia peradilan kita memang sedang sangat mengkhawatirkan. Hakimnya rusak, kejaksaannya juga begitu, polisinya begitu, pengacaranya pun begitu. Banyak kan pengacara masuk penjara. Ya akhirnya saling menyandera semuanya. Saling menyandera. Tapi begini Pak Mahfud, dalam situasi seperti ini ketika polisi kurang dipercaya ya karena banyak kasus. Kemudian sekarang polisi menangkap jaksa. Tadinya jaksa menangkap polisi. Ya. Sekarang polisi berhasil menemukan ikan kakap yang besar nilainya sangat besar, fantastis begitu ya. Lalu kemudian di situ jabatannya ada juga sangat besar. Sangat besar. Jabatannya sangat besar. Sudah? Baik. Silakan Pak. Makasih. Makasih Prof. Makasih. Ya, jabatannya sangat tinggi. Lalu kemudian di sini yang masih menjadi penonton kan hakim sebetulnya. Ya kan? Tidak mungkin hakim steril tidak baca berita. Kita semua ini jadi perhatian publik ya. Nah, hakim tentu kan punya posisi hari ini. Mestinya. Ketika dia melihat lo tergantung sama gua. Ini juga tergantung sama gua. Harusnya sekarang kan saatnya hakim itu membuktikan dia bisa berdasarkan undang-undang, berdasarkan kepercayaan hati nuraninya mereka melihat bangsa ini seperti ini. Apakah bisa kita harapkan ke depan? Kita berharap di tangan dan para hakim ini. Kita berharap ke situ sekarang ya. Tapi untuk kasus Jampitsus ini kan mereka belum boleh bersuara apapun kan. Kan tidak boleh. Tidak boleh. Belum perkaranya belum masuk ke pengadilan, dia mau bersuara. Nanti suara dia saat memeriksa dan memutus gitu. Nah, kita berharap ke situ nantinya. Munculnya upaya pembaruan itu kalau situasinya seperti ini mulainya dari hakim aja menurut saya. Tinggal sekarang Mahkamah Agung menyiapkan. Nah, the problem is hakim sendiri banyak yang tersandera juga, itu masalah. Makanya lalu berlindung di atas nama keyakinan saya begitu. Ternyata suap. Saya pernah mendengar percakapan dari sejumlah orang begitu ya. Dia mengatakan dia satu sel dengan salah seorang panitera atau pejabat di Mahkamah Agung yang menjadi tahanan begitu ya. Yang kasusnya sangat besar itu. Terus dia nanya, nih gue lagi di sini, hakimnya si ini mas ini. Hakim gue aman nggak nih? Kalau namanya nggak ada di dalam yang amplop yang itu aman. Iya. Karena waktu itu kan disebut ada amplop ditemukan dan kemudian ada nama-nama hakimnya. Ada nomor perkara juga. Ini nomor perkara sekian, nomor perkara sekian, ini nomor perkara sekian. Tapi lu ingat nggak aman nggak gue nih?
Gue nggak inget. Saking banyak itu Takut dia. Takut dia, nggak inget. Ya. Bisa dibayangkan harapan seperti ini. Kalau begitu harapan, tadi kami bicara juga dengan Pak Hendardi. Ya. Harapan terakhir barangkali ada pada Presiden. Iya, dalam situasi begini Presiden, karena begini Pak. Saya yakin, atau saya harus yakin, harus mencoba yakin bahwa Presiden itu sungguh-sungguh akan menegakkan hukum. Kalau tidak, mana mungkin Pak Mahfud mau jadi kampanye waktu itu kan? Iya, saya yakin. Pemilu yang sebelumnya. Iya, visi dia saya sangat yakin itu. Tetapi dia tidak tahu detail. Sehingga dugaan saya nih senario, ketika malam itu, hari Jumat malam tanggal 11 ya kan, terjadi pengalian kasus dari penyidik dari polisi ke itu dilaporkan ke Presiden. Pak, ini biar selesai dengan baik dan cepat, serahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, Presiden pasti setuju, tapi Presiden tidak tahu bahwa hukum acaranya tidak boleh. Mestinya kan Jaksa Agung yang beritahu, tidak boleh hukum acaranya, atau Kapolrinya memberitahu. Tapi itu kan sudah ada permainan di luar sebelum mereka memutuskan itu, gitu kan? Ini skenarionya yang bisa kita baca adalah seperti itu, gitu. Sehingga ya kalau Presiden betul melakukan ini, memberi izin ini pemindahan karena dia tidak tahu detail hukum acaranya, ya, tidak tahu bunyi pasal 36 ayat 1 dan pasal 61 ayat 1, mestinya Presiden bisa melakukan langkah sekarang. Oh, kemarin saya kurang informasi, sekarang saya minta agar KPK mengambil alih ini, mengambil alih. Gitu. Kalau begitu, ini peranannya Pak Yusril saat ini dong. Sebagai Menteri sebagai Menteri Hukum, Menko Hukum ya. Iya. Harusnya sebagai Menko Hukum. Dia langsung memberi advice pada Presiden. Mestinya. Pak Presiden ini ada persoalan di sini. Tapi konon malam itu enggak ada Pak Yusril. Ketika pertemuan pengalian itu. Tapi saya kira video kalau saya ini lihat di majalah Tempo kan enggak ada. Ya, kemana nih Menko-nya kok pengalian begitu? Tapi saya yakin dia akan menonton ini. Pak Yusril. Sahabat baik saya. Ya, baik. Jadi di situ ada celah gitu ya. Nah, Pak Mahfud, Bapak juga mengatakan pernah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa ada kemungkinan antara Jaksa Agung dengan Kapolri ini suatu ketika akan jadi satu bom waktu begitu. Iya, tapi saya tidak menyampaikan langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Saya sampaikan di podcast saya edisi 3 bulan Juni, awal Juni tahun 2024 sebelum Pak Prabowo dilantik. Anda pernah menyampaikan itu? Iya, ada. Sekarang masih ada. Saya bilang, Pak, ini hati-hati loh, Kejaksaan Agung dan Polri itu tidak harmonis. Pengalaman saya harus mendapat perhatian ekstra gitu. Nah, tapi rupanya itu dianggap apa gitu aja, dan sekarang terjadi betul sepanjang pemerintahan Pak Prabowo itu terjadi, tapi yang meledak hari ini. Tapi kan sekarang sudah berjabat tangan, sudah datang. Iya, menurut saya itu bagian dari dari panggung. Bagian dari panggung untuk menenangkan rakyat. Kalau gitu dalam ilmu manajemen ini namanya dramaturgi. In management, ada dramanya, ada perannya. Begitu ya. Oleh sebab itu, seorang yang cerdas memahami pelukan antara Kapolri dengan Panglima dengan Jaksa Agung itu menganggap dramaturgi lagi dengan agak kasar. Nulis gini di Twitternya, maaf. Ada yang menulis begitu? Ada. Itu seorang podcaster terkenal yang menulis itu. Kemarin kau berkelahi di depan kami, sekarang di depan kami. Nggak tahu malu kau katanya. Nah, itu orang yang memahami bahwa itu adalah hanya drama. Tapi masih ada api dalam sekam, yang kemudian saling dipertukarkan. Ya seperti tadi. Tadi sudah kita bicara enggak? Sekarang sudah, perintah MBG suruh enggak lagi usah diperiksa itu kan? Iya. Padahal baru tanggal 10 kemarin, baru tanggal 15 bulan Juni, Kejaksaan Agung buat surat edaran semua dapur MBG diperiksa. Dan yang banyak itu punya polisi kan dapur MBG. Nah, sekarang sesudah terjadi salaman pengalian itu, tadi malam keluar surat lagi yang mencabut edaran itu. Dapur-dapur MBG tidak usah diperiksa. Tidak diperiksa. Lagi. Ada suratnya. Dan banyak orang yang tidak paham bahwa hari ini era transparansi. Apapun bisa terbuka. Iya, suratnya. Menteri PU saja mau pergi ke luar negeri saja dibocorin publik.
Kita berdua sekarang ini orang udah banyak yang tahu pasti. Udah banyak yang tahu ya. Jangan ada Intel di sini. Nggak apa-apa Pak, saya senang sama Intel. Ya. Itu bagian dari ekosistem, ekosistem kita. Ya, baik. Jadi kalau lihat seperti ini, kita harapkannya memang kembali lagi pada presiden. Pada presiden. Dan presiden harus dapat informasi. Pada tahap akhir hakim, dan tahap sekarang ini presiden. Presiden, kita harapkan Menko Hukum ini juga mengambil langkah, tidak membiarkan ini menjadi satu persoalan yang nanti akan menjadi duri ya. Ini salah ini salah Pak. Mengalihkan dari penyidik ke menyidik itu salah. Oleh sebab itu harus KPK yang ngambil alih. Tapi kalau KPK-nya nggak berani, presiden harus suntik KPK. Kamu berani, udah saya yang jamin. Tapi karena itu hukum. Tapi kenapa nggak langsung dijadikan tersangka pada saat itu? Itu kan beberapa waktu kemudian baru disebut sebagai tersangka. Febri begitu kan? Enggak, waktu dijadikan tersangka itu sesudah penyitaan barang-barang. Di Sentul itu. Ya kan memang penetapan tersangka itu peristiwa pidana lahir namanya penyidikan. Nah, penyidikan itu bisa saja dilakukan tersangkanya akan ditentukan kemudian sesudah pemeriksaan kan begitu. Dan Pak Mahfud yakin yang bersangkutan masih ada di dalam negeri. Walaupun kasus beredar, ada yang bilang pergi, ada yang pergi umroh, ada yang pergi kemana. Ini kan banyak beredar kasus. Saya hanya berharap aja, mudah-mudahan masih ada. Yakin 100% juga enggak situasinya kayak gini. Kenapa Pak Mahfud sampai berkata keras ini layak dihukum mati? Lah iya, memang begini loh. Ini gempa bumi hukum yang merusak sistem negara hukum. Seorang pejabat penegak hukum menipu begitu banyak orang, ternyata disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang besar. Apakah ada dalam hukum kita tentang hukuman mati? Ada. Jenis-jenis hukuman itu kan diatur di dalam pasal 64 KUHP. Hukuman pidana bisa seumur hidup sampai ke bawah, lalu hukuman tutupan, hukuman pengawasan, lalu kerja sosial. Itu hukuman yang umum. Tapi pasal 67 mengatakan hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai hukuman khusus kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang besar. Siapa itu? Narkoba, pembunuhan berencana, makar, terorisme, dan korupsi. Ada, korupsi itu bisa dihukum mati. Nah, ancaman hukuman mati juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Isinya begitu. Barang siapa melakukan korupsi dalam keadaan, satu, keadaan bencana, negara dalam keadaan bahaya, tiga, dalam keadaan krisis ekonomi, finansial dan moneter, bisa dijatuhi hukuman mati. Seperti sekarang ini. Lah, kalau mereka percaya bahwa ini krisis. Bapak percaya kan sekarang krisis? Saya menilai begitu. Saya menilai begitu. Dolar sudah begitu, daya beli rakyat turun, IHSG-nya turun, korupsinya begini. Ini sudah krisis. Menurut kerugian saya, negara sangat besar sebetulnya. Ancaman hukuman belum lagi mati nanti batu bara ini kalau sampai listrik akan mati lagi ke depan. Iya Pak. Jadi ancaman hukuman mati itu bisa layak. Begini ini dijatuhi hukuman mati. Karena hukuman mati itu ada di dalam tata hukum kita. Di putusan MK juga ada. Di KUHP ada. Bukankah kalau seperti ini sudah harus ditahan seharusnya? Seharusnya sudah nyerahkan tersangka, seharusnya ditahan, diumumkan ke publik nih sudah ditahan, kan gitu toh. Itu kepercayaan. Iya. Itu menimbulkan kepercayaan kalau dilakukan. Publik, ya. Gitu Pak. Ya, tampaknya kita semua jadi bertanya-tanya begitu ya. Jadi ini adalah tantangan berat ini ya. Kalau Pak Mahfud sendiri merasa yakin nggak kasus ini dapat diproses melalui proses hukum yang berlaku dan tepat begitu? Nggak yakin. Nggak yakin kalau tidak ada intervensi hukum yang benar. Nah sekarang ini jalannya udah salah ini. Bagaimanapun salah lah. Gini. Oleh sebab itu perlu ada intervensi. Apa tuh intervensinya? Intervensinya itu ambil alih oleh KPK. Kalau KPK-nya nggak berani, Presiden memberi jaminan. Ini salah gitu. Presiden bisa bilang, ini baru tahu saya bahwa ini salah gitu. Kan bisa Presiden mengatakan itu kan. Saya kemarin diberitahu buru-buru, oh ini bagus silahkan. Kan gitu. Tapi ternyata ini salah. Minta KPK kamu lakukan gitu. Meskipun KPK bukan bawahannya karena KPK secara psikologis
melakukan sendiri nggak berani, katanya belum ada surat. Loh, orang ngambil alih kok nunggu surat. Yang dulu-dulu ngambil alih itu nggak pakai surat. Jadi kalau begitu ini kita mengharapkan Pak Yusril megang peranan ya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Tapi Pak Mahfud, sekarang kan ada Menko-nya terpisah nih. Kalau dulu kan Polhukam. Sekarang Polkam sendiri, ya, kemudian Polhukum sendiri. Hukum sendiri. Menko Hukum sendiri ya. Menko Hukum sendiri. Kalau dulu Menko itu berperan sebagai penengah, ya jadi Bapak tahu begini, ya udah saya datangilah. Kan nggak penting siapa datangi siapa begitu ya. Orang seperti kita itu kan seringkali tidak terikat dengan protokoler kan. Iya betul. Dan kita jalankan untuk supaya efektif pekerjaan kita. Bapak datang dulu ke sana dan tidak mau bertemu ya sudah tidak bertemu. Tapi ada ini persoalan ini bisa diatasi dengan cepat. Kalau gitu sekarang siapa yang harus ngambil keputusan? Menko Polkam atau Menko? Menurut saya Menko Hukum. Karena Polkam itu menjadi koordinator di bidang keamanan, polisi sebagai penjaga keamanan, kerusuhan, pembunuhan, apa itu. Ketika bicara pembuatan hukum dan penegakan hukum, itu adalah Menko Hukum. Seharusnya itu yang lebih proporsional. Tapi akan bagus juga karena polisi itu punya 2 Menko, untuk hukumnya dia ke Menko Hukum, untuk keamanannya dia ke Polkam. Maka kalau dua-duanya nih ketemu, kenapa sih lalu menghadap presiden, kan bagus juga ya. Dia bawahan presiden langsung. Jadi siapa yang harus berkorban? Atau harus dikorbankan? Kalau begini terus yang harus dikorbankan negara kesatuan Republik Indonesia dan seluruh rakyatnya. Karena kalau negara terus hukum yang sudah ditorpedo. Iya. Tapi kalau mau berkorban, ya kebesaran hati para pejabat penegak hukum, terutama presiden, untuk segera mengatakan ini Anda tidak benar. Gitu. Ini akan jauh lebih benar kalau diserahkan ke KPK. Silakan KPK. Kan gitu, lalu dikawal. Nah ini kalau mau memperbaiki ya. Kalau enggak ya hilang lagi, mungkin 3 hari sesudah ini muncul lagi kasus besar, ini lupa. Kayak BGN kita udah lupa nih kan? Udah lupa? Kayak kasus Roy Suryo dan Tifa udah hilang kan? Hilang, kalah. Nanti dimunculkan lagi ya ini hilang lagi. Sesudah nanti 2 tahun udah lewat, diponer. Bisa kan? Sangat berbahaya. Nah, makanya. Kalau memang model seperti itu kan berbahaya. Artinya ada orang lain yang tiba-tiba nanti bisa menjadi korban juga untuk dijadikan berita yang besar. Ada harta korupsi disita tapi tidak ada koruptornya, kan aneh. Ya. Ini memang mengkhawatirkan. Iya Pak, gitu. Ya baik. Ya ini menjadi sangat merisaukan. Dan apalagi di situ sudah ada pihak-pihak lain yang terlibat dan ini politiknya sudah berperan sangat jauh. Terima kasih Pak Mahfud. Pak Renal, terima kasih. Kapan kita ketemu lagi? Kita kopinya enak, lagi, sampai kita sini lagi minum kopi. Makasih Bapak datang dari Jogja dan kesempatan pertama kita kesini bisa membagi ini kepada masyarakat, tapi bagi kami sebetulnya saya belum ke tempat lain kesini yang pertama. Ya, terima kasih Pak. Hari ini kita harapkan ini tidak mengganggu ekonomi karena pasar menunggu kabar baik, tapi yang didapat bukan kabar baik. Jadi kabar baik ini kemana ini perginya ini? Ya, kita harus mencarinya supaya ekonomi tentu bisa mendapat harapan tumbuh. Ya, karena kalau listrik seperti ini, lalu kemudian kepercayaan terhadap uang kita begini, kepercayaan terhadap saham begini, bagaimana terhadap masa depan kaum muda? Itu menjadi tanda tanya besar. Dan stay relevant. Makasih Pak. Makasih Pak.